Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya yang merupakan bagian dari PDD UKT-PT Serdos 2023. Saya Nurse Laksita Barbara, Magister of Nursing dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Sedikit tentang mata kuliah yang saya ajar pada video ini, yaitu keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan budaya pada klien yang mempunyai masalah dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Metode pembelajaran yang diaplikasikan pada mata kuliah ini meliputi metode-metode student-centered learning, di antaranya small group discussion, case-based method, ataupun flipped class learning. Tentang pertemuan minggu ke-6 yang akan saya record hari ini, yaitu untuk mencapai level kognitif mengaplikasikan pengetahuan. Jadi, diperlukan aktivitas pembelajaran partisipatif dari mahasiswa. Oleh karena itu, saya menggunakan metode flipped class learning, di mana mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan aktivitas prakelas, yaitu menonton video pembelajaran dan mengerjakan kuis sebelum kelas. Untuk link video pembelajaran prakelas bisa diakses pada deskripsi. Kemudian, pada saat tatap muka dilakukan aktivitas small group discussion yang dikombinasikan dengan case base, di mana mahasiswa membahas kasus dari studi kasus yang sudah dipublikasi di jurnal, dan mereka mendiskusikan itu dalam kelompok kecil, dan hasil dari diskusi tersebut dipresentasikan. Kemudian saya akan memberikan feedback terhadap hasil diskusi mahasiswa tersebut. Evaluasi untuk tatap muka ini atau topik yang saya sampaikan kali ini yaitu dari 4 bentuk evaluasi. Yang pertama adalah kuis, yaitu yang dikerjakan mahasiswa saat prakelas. Kemudian yang kedua aktivitas partisipatif yang dinilai pada saat proses diskusi. Yang ketiga adalah ujian tengah semester, di mana soal ujian berbentuk vignette, yaitu soal yang berdasarkan kasus. Kemudian yang terakhir adalah tugas, yaitu mahasiswa mengumpulkan hasil diskusi kasus yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran terkait kegawatan trauma, yaitu trauma kepala atau cedera kepala. Pokok bahasan kita ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dan jenis dari trauma kepala sendiri, kemudian pengkajian, masalah keperawatan, dan terakhir penata laksanaan dari trauma kepala. Nah, video pembelajaran ini merupakan bagian dari aktivitas prakelas yang harus disaksikan oleh peserta didik bersama dengan video lainnya, dan juga materi-materi ajar yang harus dibaca sebelumnya. Kemudian setelah melihat video ini dan membaca materi-materi ajar, saudara-saudara diharuskan untuk mengerjakan kuis sebelum kelas. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari trauma kepala sendiri. Trauma kepala juga dikenal dengan cedera kepala. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal luas dengan traumatic brain injury atau TBI, yaitu merupakan trauma fisik yang terjadi pada kepala yang menyebabkan perubahan fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Nah, ini ada beberapa kategori atau klasifikasi. Ada yang mengklasifikasikannya berdasarkan etiologinya, yaitu trauma kepala tumpul dan trauma kepala penetrasi. Kemudian ada yang mengkategorikannya berdasarkan jenis lesinya, kemudian juga ada yang mengkategorikannya berdasarkan keparahannya. Nah, berikut klasifikasi ya. Yang pertama adalah berdasarkan etiologinya, yang atas ini merupakan trauma tumpul, sedangkan yang bawah adalah trauma penetrasi atau trauma tajam. Ini contohnya adalah
tembakan gitu ya, peluru, ada juga yang terkena kapak, terkena paku, dan seterusnya. Kemudian ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis lesinya. Di atas ini yaitu concussion. Jadi concussion ini berguncangnya jaringan cerebral atau otak ya, sehingga menimbulkan gangguan pada fungsinya. Nah, ini bisa dikategorikan cedera kepala ringan biasanya kalau concussion karena hanya bergetar saja ya. Sedangkan kalau sudah ke bawah di sini ini adalah sudah merupakan kontusi. Kontusi ini sudah ada perdarahan, namun perdarahannya terlokalisir dan relatif sedikit. Nah, kalau kita di sebelah kanan ini perdarahannya cukup banyak atau masif. Nah, ini dibedakan berdasarkan lokasinya. Ada yang di epidural, ada yang subdural, dan ada yang intracerebral. Nah, kemudian yang sebelah sini ini adalah hasil CT scan dari brain edema atau edema cerebral gitu ya. Kalau kita lihat di sini tidak terlihat ventricle-nya karena memang otaknya membengkak begitu istilahnya. Namanya brain edema atau cerebral edema. Kemudian ini kategori berdasarkan beratnya. Ya, jadi dikategorikan cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Inti dari pengklasifikasian ini adalah tingkat kesadaran kuantitatifnya atau GCS-nya. Jadi kalau cedera kepala ringan itu GCS-nya masih lebih dari 13, sedangkan sedang adalah 9 sampai 13, kalau yang berat itu kurang dari 9, begitu. Jadi kalau CKR ini relatif CT scan-nya normal dan tidak perlu tindakan bedah atau perawatan, tapi perlu diobservasi paling tidak 24 sampai 48 jam. Sedangkan kalau cedera kepala sedang itu sudah ada kelainan pada CT scan dan memerlukan tindakan bedah. Nah, apa yang perlu kita kaji pada kasus-kasus trauma kepala? Yang pertama, ketika pasien datang, yang jelas adalah keluhan utamanya. Jika pasien masih sadar dan bisa ditanyai ya. Jadi kalau keluhan utama pada pasien cedera kepala ini bisa pusing, mual, nyeri kepala, sampai dengan kejang begitu ya. Kemudian kalau misalnya susah diajak ngobrol, biasanya pasien dalam keadaan gelisah sampai dengan penurunan kesadaran. Kemudian riwayat penyakit saat ini meliputi bagaimana mekanisme cederanya, karena trauma kepala kan termasuk cedera trauma ya, atau kegawatan trauma. Jadi bagaimana mekanisme cederanya? Misalnya dia kecelakaan, bagaimana mekanisme dia menabrak begitu, bagaimana mekanisme dia jatuh dan seterusnya. Karena itu akan menentukan kita untuk memprediksi lokasi dari lesinya atau mungkin cedera lain yang berhubungan begitu. Lalu kapan pertama kali gejala muncul, durasinya, kualitas dari keluhannya, ya, kemudian masalah berkemih ada atau tidak, karena itu bisa saja mengindikasikan sudah gangguan neuro. Kemudian orientasinya baik atau tidak, gangguan motoriknya ada atau tidak, gangguan kognitif ada atau tidak. Kemudian riwayat penyakit dahulu yang perlu dicatat di sini yaitu riwayat cedera sebelumnya, riwayat operasi, riwayat penyakit berat, termasuk riwayat penyakit kronis yaitu diabetes, stroke, hipertensi, kemudian kelainan pembekuan darah dan seterusnya. Karena penyakit-penyakit ini juga akan mempengaruhi perdarahan di otaknya. Kemudian riwayat penyalahgunaan yang dimaksud di sini adalah penyalahgunaan alkohol, obat-obatan gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang jelas pasti kita harus mulai dari airway, breathing, circulation, baru kemudian ke disability. Jadi pastikan dulu airway paten. Kalau pasien bisa diajak ngomong berarti kita simpulkan bahwa airway-nya memang paten gitu ya. Tapi kalau pasien sudah mengalami penurunan kesadaran, kita harus pastikan tidak ada suara nafas tambahan seperti snoring ataupun gargling. Kemudian dari breathing juga pada cedera kepala berat biasanya sudah disertai dengan gangguan breathing gitu ya. Jadi ini dulu yang harus kita lakukan initial assessment. Kemudian di circulation pun seperti itu, pada cedera kepala berat biasanya hemodinamiknya sudah tidak stabil. Jadi bisa kita bantu dulu circulation baru kemudian ke disability. Kalau untuk disability ini
ada pemeriksaan yang lebih rinci yang perlu saudara-saudara lakukan ya, karena ini berhubungan dengan trauma kepala, di mana trauma kepala itu pasti akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi yang pertama harus dikaji adalah mental statusnya. Nah, kalau mental status ini pasti kita harus tanyakan atau pastikan orientasinya dulu ya. Tanyakan nama dan tanyakan nama pasangan atau keluarga yang mengantarnya. Sehingga kita tahu orientasi orangnya dia bagus atau tidak. Kemudian tanyakan juga tahun dan hari saat itu, saat pengkajian untuk memastikan orientasi waktu. Kemudian tempat yang sekarang ini pasien sedang berada. Jadi bisa nggak dia menyebutkan di sini adalah rumah sakit begitu ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir juga ya, karena kita ingin memastikan memori jangka panjang dia masih bagus atau tidak. Kemudian memori jangka pendek juga harus dipastikan, yaitu dengan menanyakan misalnya makanan yang tadi pagi dimakan atau terakhir dimakan. Kemudian untuk mengkaji fungsi kognitifnya, kita minta pasien misalnya masih sadar, kita minta untuk menghitung mundur misalnya dari 20 sampai dengan 1 lancar atau tidak. Nah, kemudian selain itu kita juga mengkaji fungsi saraf kranialnya ya. Jadi ini mungkin adik-adik sudah dapat di KMB ya, tapi mungkin ini flashback saja bagaimana cara mengkaji saraf kranial itu. Kemudian kita mengkaji fungsi sensorinya ya dengan apa namanya memberikan stimulasi benda-benda tajam ataupun tumpul, kemudian fungsi motoriknya dan refleksnya. Oke. Ini sudah terlihat? Ya, jadi untuk perkuliahan hari ini kita membahas 2 topik, yaitu luka bakar dan yang kedua adalah cedera kepala, ya, di mana kedua kasus ini adalah sebenarnya kasus trauma, ya. Jadi di sini kita belajar terkait kegawat daruratan yang trauma, ya. Ada non trauma dan trauma. Yang hari ini adalah trauma, terutama trauma kepala dan juga luka bakar. Nah, saya sudah sediakan video pembelajaran dan PPT di Leeds ya. Harapannya ini sekarang ini adik-adik sudah melihat dan membaca dan juga mengerjakan kuis di Leeds ya. Sudah ya, karena kalau adik-adik belum mengerjakan, maka hari ini nggak bisa diskusi gitu ya, karena diskusi ini langsung kita membahas terkait kasus ya. Jadi untuk membahas kasus ini pastinya adik-adik harus sudah mendapatkan pengetahuan terkait konsep-konsep dari trauma kepala maupun terkait luka bakar. Nah, jadi CPMK kita adalah mengaplikasikan konsep pengelolaan asuhan keperawatan dan simulasi pendidikan kesehatan pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Terutama pada kasus trauma ya, yang sub CPMK yang sekarang yaitu trauma kepala dan luka bakar. Nah, ini pokok bahasanya sebenarnya baru trauma kepala yang saya tuliskan, namun untuk lebih jauhnya ada di Leeds ya, yang untuk luka bakar gitu. Nah, aktivitas pembelajarannya seperti biasa, aktivitas prakelas 2 kali 60 menit, di mana itu harusnya sudah dilakukan adik-adik, melihat video, membaca PPT, dan juga mengerjakan kuis. Nah, hari ini kita melakukan aktivitas kelas 100 menit, yaitu small group discussion. Small group discussion ini kita membahas tentang kasus ya. Jadi di sini tertulis small group discussion dan case study. Misalkan di sini trauma kepala. Nah, di sini kan ada poin-poin yang di bold ya, dicetak tebal. Nah, yang dicetak tebal inilah yang harus dijawab what, why, when, where, who, and how. Ya, apa sih misalkan ya, pasien dibawa menggunakan ambulans ke RS dan terintubasi. Nah, terintubasi itu apa sih maksudnya? Nah, itu yang harus dijelaskan. Kemudian, kenapa kok pasien diintubasi? Kapan pasien luka bakar itu harus diintubasi?
Di mana intubasi itu bisa dilakukan, oleh siapa, dan bagaimana intubasi itu dilakukan. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya. Nah, ini nanti untuk masing-masing kalimat. Nah, adik-adik bisa misalnya kelompok yang satu membahas 1, 2, 3 gitu ya, 3 kalimat pertama. Kemudian kelompok yang berikutnya membahas kalimat berikutnya. Misalkan seperti itu. Dibahas selama 30 menit, kemudian nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan sebelum saya buka lagi breakout room-nya? Tidak ada, sudah clear? Ya, sudah clear. Baik. Saya buka breakout room-nya, silakan join kelompok masing-masing. Kenapa pasien luka bakar harus dipasang intubasi? Kan dia nggak ada ini. Ini loh Bel, kan dia tuh luka bakarnya pada bagian mulut, leher, dan dada. Otomatis si apa sih nih ekspirasi dan inspirasi pada pernapasannya itu nggak maksimal. Terus dipasang intubasi itu supaya jalan napasnya maksimal gitu loh. Iya nggak sih? Oh, dia ada ini juga ya di dada ya. Apa tuh namanya? Dada sama leher. Dosen itu sik apa tuh namanya, Pli? Iya itu deh pokoknya. Ya, yang ibunya jelasin ya. Silakan. Gimana? Ibu, ini maaf kita mau nanya, kasusnya kita ambil berarti dari frekuensi sampai cairan hipertonik ya, Bu? Betul. Jadi frekuensi jantung 28 kali per menit dan tekanan darah 220 per 100 mm Hg. Itu pertama. Apa ya? Apa maksudnya frekuensi jantung 28 kali per menit? Apakah itu normal? Apakah itu kelainan? Nah, kelainannya disebut apa kalau frekuensi jantungnya segitu itu? Nah, termasuk tekanan Tidak darah. Tidak normal, ya bukan tidak normal juga kan ada Bradikardi. good bradikardi. Kemudian kenapa itu terjadi gitu? Kenapa di pasien ini ya, pasien trauma kepala, kok sampai bisa bradikardi? Kok sampai bisa hipertensi tinggi itu? Kenapa sih? Nah, itu yang harus dijawab. Jadi bisa hubungan dengan patofisiologi ya, berarti ya. Gitu. Kalau kapan, Bu? Kapan terjadi? Kapan seorang korban atau seorang pasien trauma kepala itu bisa mengalami hal seperti ini? Karena nggak semua trauma kepala loh, gitu. Ada yang trauma kepalanya cuma ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kapan seorang yang mengalami trauma kepala itu bisa mengalami hal seperti ini? Bisa berdikari dan hipertensi. Gitu. Ya, sorry, inilah. Ini mendiskusikan poin yang mana? Pengajian primer. Iya, Bu, kita masih yang ini, kita masih bingung buat diagnosa. Intervensi sama yang masalah keperawatannya, Bu. Kita tahu bahwa pertama frekuensi nadinya cepat, kemudian yang kedua dia mengalami luka bakar yang cukup luas gitu ya. Full thickness wajah, leher, torso anterior, kedua lengan, kedua tungkai itu maksudnya kaki gitu ya, kaki keseluruhan. Nah, itu kan cukup luas ya. Nah, pada pasien yang luka bakarnya cukup luas pasti kehilangan cairannya juga lebih cepat. Nah, itu. Coba apa sih yang diagnosa keperawatan utama yang perlu kita tegakkan dari kondisi pasien itu gitu. Hipovolemi bukan? Iya, bisa itu hipovolemi ya. Di cairan intravena gitu. Intravena iya. Baik, sudah selesai proses diskusinya ya. 30 menit sudah kita lalui. Waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti setelah presentasi selama 7-10 menit akan ada feedback dari saya dan juga apabila ada pertanyaan dari teman-temannya juga silakan untuk ditanyakan ya. Jadi untuk
Presentasinya kita urutkan saja ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Langsung share screen Google Doc yang sudah dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Baik, silakan yang pertama untuk kelompok 1. Nah, untuk masalah keperawatannya, kami di sini mengambil penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Untuk kriteria hasilnya, jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 8 jam, diharapkan penurunan kapasitas adaptif intrakranial dapat teratasi dengan kriteria hasil kapasitas adaptif intrakranial, yaitu tingkat kesadaran meningkat, bradikardinya membaik, tekanan darahnya membaik, dan tekanan nadi membaik. Untuk intervensinya, kami menggunakan manajemen peningkatan tekanan intrakranial, yaitu mengidentifikasi penyebab TIK, adanya lesi, gangguan metabolisme atau edema cerebral. Yang kedua, monitor tanda dan gejala peningkatan TIK, misalnya tekanan darahnya meningkat, tekanan nadinya melebar, dan bradikardia. Nah, intubasi ini sudah benar ya, kelompok ya, wattnya mana wattnya. Nah, memasukkan alat bantu nafas gitu ya ke jalan nafasnya gitu. Jadi intubasi itu sebenarnya langkah untuk airway ya, primary survey di airway. Nah, siapa yang bisa melakukan intubasi? Yaitu dokter ya, atau perawat yang sudah didelegasikan dan sudah terampil gitu. Kalau di Indonesia sendiri, perawat yang sudah terampil dan berwenang untuk intubasi itu sebenarnya penata anestesi. Nah, itu pun dengan delegasi dari dokter, gitu ya. Jadi sebenarnya ini prosedur ini yang melakukan adalah dokter. Nah, peran kita apa sebagai perawat? Nah, kita bisa melihat di how-nya, adik-adik. Ya, how. Coba kita turun ke how. Kalau how di situ kita lihat, jadi memposisikan pasien, kemudian membantu suction jika diperlukan. Karena ketika kita memasukkan benda asing ke saluran nafas, pasti respon dari saluran nafas kita adalah memproduksi mukus banyak ya, karena ada benda asing dalam saluran pernafasan, makanya harus disuction. Gitu. Tapi ingat, pada pasien-pasien dengan trauma kepala, suction itu tidak boleh berlebihan gitu, karena itu juga bisa meningkatkan TIK gitu ya. Jadi dilihat juga kondisi pasiennya gitu. Ya, jadi nanti dikumpulkan di Dropbox. Tapi selain itu saya akan bukakan forum diskusi ya di Leads. Jadi nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum itu, kelompok juga bisa menjawab di forum itu. Gitu ya, Sinta ya. Ya, Baik, terima kasih, Bu. baik. Kalau begitu saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.